Halo semuanya, perkenalkan saya Kristina Dalus, Prodi Pendidikan Teologi. Di sini saya akan menjelaskan contoh isu-isu yang berkaitan dengan Pancasila, yaitu pengaruh keadilan terhadap orang kecil. Keadilan dalam KBBI adalah sifat, perbuatan, atau perlakuan yang adil. Artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan berpihak pada kebenaran. Keadilan adalah kondisi di mana setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, diperlakukan secara setara, dan tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan. Pada saat ini, nilai keadilan terhadap orang kecil semakin lumrah. Nilai keadilan mulai kehilangan esensinya karena keadilan tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Keadilan terhadap orang kecil dipermainkan oleh sebuah sistem yang telah tersolir oleh sebuah struktur gelap. Acap kali orang kecil selalu mendapatkan tekanan dan penguasaan. Cara penguasa untuk melemahkan orang kecil melalui politik, ekonomi, dan sosial. Hal seperti ini menjadi sebuah ketimpangan yang sangat besar. Pada saat ini, negara Indonesia mengalami krisis keadilan terhadap orang kecil. Tindakan penguasa semakin membias dan menjadi-jadi. Matinya keadilan terhadap orang kecil berarti kegagalan negara dalam menjalani sistem yang ada. Ketika proses hukum terhadap orang kecil berbelit-belit dan para penguasa yang memiliki pengaruh yang besar lebih diutamakan serta menguntungkan. Sistem seperti inilah yang menjadikan darah daging yang pada negara saat ini. Nilai keadilan, mulai diskriminasi dan penguasa dilanggengkan. Ketimpangan terhadap orang kecil semakin berakar sehingga terciptalah kehidupan yang dipenuhi dengan ketakutan. Kesejahteraan orang kecil sulit sekali dicapai dan berdampak terhadap kualitas hidup. Orang kecil ditipu oleh sistem yang mungkin mereka tidak mengerti, akan tetapi dipaksa untuk mengikutinya. Status orang kecil menjadi lingkaran setan karena keadilan selalu tertutup. Tindakan penguasa semakin membias dan menjadi-jadi. Matinya keadilan terhadap orang kecil berarti kegagalan negara dalam menjalani sistem yang ada. Ketika proses hukum terhadap orang kecil berbelit-belit dan para penguasa yang memiliki pengaruh yang besar itu lebih diutamakan serta menguntungkan. Sistem seperti inilah yang menjadi darah daging yang pada negara saat ini. Nilai keadilan mulai bergeser ke arah yang gelap. Orang kecil selalu mendapatkan diskriminasi dan penguasa dilanggengkan. Ketimpangan kehidupan yang dipenuhi dengan ketakutan. Kesejahteraan orang kecil sulit sekali dicapai dan terdampak terhadap kualitas orang hidup. Orang kecil ditipu oleh sistem yang mungkin mereka tidak mengerti, akan tetapi dipaksa untuk mengikutinya. Status orang kecil menjadi lingkaran setan karena keadilan selalu tertutup, dan keadilan hanya melayani para penguasa. Mungkinkah derita seperti ini menjadi sebuah mimpi buruk untuk orang kecil dan akan berpengaruh terhadap masa depan bangsa ini? Ketika kesenjangan terhadap orang kecil ini makin dipelihara, maka akan berdampak terhadap kualitas sebuah negara. Tenggelam dalam sistem yang hanya mencari laba tanpa memikirkan kualitas sebuah negara. Keadilan hanya sebatas bunyi yang kehilangan esensinya. Seandainya negara tidak melakukan reflektif, kemungkinan besar akan terjadinya huru-hara yang besar serta kehancuran semakin nyata. Negara Indonesia saat ini mengandung kehilangan esensinya karena keadilan semakin membias. Para penguasa bukan hanya secara individu saja, tetapi ada juga beberapa lembaga-lembaga. Seperti lembaga agama, terkhusus gereja. Pengaruh gereja juga terhadap negara sangat berpengaruh. Bukan tidak mungkin, di gereja juga sepengelintir orang telah menyalahgunakan fungsi dari jabatannya. Gereja pada masa abad pertengahan mengalami masa suram. Dalam kondisi ini, beberapa individu memiliki kepentingan pribadi, sehingga
Terjadinya penyelewangan fungsi tidak lagi bertopang pada ajaran Yesus Kristus. Ada beberapa yang menjalankan fungsi jabatannya sebagai imam dan pemimpin pemerintahan. Di sini dilihat bahwa ada unsur ketidakadilan terhadap orang kecil. Karena di pihak lain, para imam menginginkan kekayaan duniawi. Bukan lagi menampil wajah Yesus Kristus yang telah melayani, tetapi ingin dilayani. Bukan lagi sebagai pengayom, pelindung akan tetapi hadir sebagai hantu. Salah satu contohnya adalah tentang surat Indulges. Salah satu contohnya adalah tentang surat Indulges. Para imam pada waktu membuat sebuah narasi yang sangat membebankan umat, di mana narasi itu mengatakan, jika kalian lebih banyak membayar uang kolektif, maka keluarga kalian langsung masuk surga tanpa singgah di tempat api penyucian. Pernyataan yang paling menyakitkan adalah ketika kalian tidak memberikan uang derma yang makan keluarga tidak masuk surga. Orang kecil pada waktu itu mengalami tekanan mental baik secara fisik maupun psikologis. Mereka dipaksa untuk membayar uang yang lebih banyak. Dalam situasi seperti ini, orang kecil semakin di pojok dan selalu berbukti pada ruang yang tidak ada harapan. Keadilan menurut para ahli, lebih khusus dari Santo Agustinus, konsep kekuasaan menurut Santo Agustinus dipengaruhi oleh pendapat teologisnya tentang sifat seorang manusia dan dosa asal dan peran Tuhan dalam sejarah. Menurut pandangannya, pemerintahan dan kekuasaan hasil dari dosa asal. Dalam situasi sebelumnya, manusia hidup berpendampingan dengan Tuhan. Sebelumnya, manusia belum ada konsep mendominasi ataupun pemaksaan. Manusia jatuh dalam dosa karena rasa ingin tahu yang menginginkan sebuah kekuasaan. Santo Agustinus mengakui bahwa kekuasaan memiliki fungsi yang penting dalam memelihara perdamaian dan ketertiban di dunia. Pemerintah menjalankan tugas sebagai aturan yang untuk menjamin kehidupan masyarakatnya melalui sebuah aturan hukum. Kekuasaan di bumi adalah sebuah kondisi untuk mengatur kehidupan yang sedang berlangsung. Penguasa juga rentan sekali melakukan keserakahan, ambisi penyalahgunaan kekuasaan terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Ia menegaskan bahwa fokus utama dari manusia adalah kota Tuhan dan kehidupan spiritual, bukan kekuasaan duniawi. Santo Agustinus juga membedakan kekuasaan duniawi dan kekuasaan ilahi. Kekuasaan duniawi didirikan atas cinta diri, ambisi dan kekuasaan kota Tuhan didirikan atas dasar cinta kepada Tuhan. Santo Agustinus juga membedakan kekuasaan duniawi dan kekuasaan ilahi. Kekuasaan duniawi didirikan atas cinta diri, ambisi dan kekuasaan kota didirikan atas dasar cinta kepada Tuhan dan sesama. Menurutnya, walaupun ada pemisahan bukan berarti tidak ada nilainya. Dalam perspektif bahwa orang Kristen harus ikut andil dalam kehidupan duniawi dan mengetahui hukum yang adil. Kehidupan duniawi harus tunduk pada hukum moral dan ilahi. Pemegangan kekuasaan harus memerintah sesuai hukum keadilan dan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Salah satu kritik yang paling terkenal dari Santo Agustinus terhadap pengaku jabatan adalah tanpa keadilan. Apa bedanya kerjaan dengan kegerombolan perampok? Konsep inilah yang sangat merusuk bagi para pengaku jabatan khususnya di lembaga gereja. Salah satu kritik yang paling terkenal dari Santo Agustinus terhadap pengaku jabatan adalah tanpa keadilan. Apa bedanya kerajaan dengan pengerombolan perampok? Konsep inilah yang sangat menusuk bagi para pengaku jabatan khususnya lembaga gereja. Kekuatan pengaku jabatan bergantung pada keadilan. Pemangku jabatan tidak menggunakan hak jabatan untuk menindas rakyat terkhusus orang-orang kecil. Hal ini berseberangan dengan kota Allah. Keadilan hanya untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan pihak lain.
Pada masa sekarang, konsep kekuasaan masih didominasi oleh rasa ingin dilayani. Pemangku jabatan tetap tersenyum di atas puncak jabatannya, dengan kursi bercampur emas dan perak serta diselimuti oleh darah merah yang masih hangat. Para pemangku jabatan tidak pernah turun dari kursi kerasukan. Darah yang menyelimuti emas dan perak itu adalah nyawa dari setiap orang-orang kecil. Keinginan dari pemangku jabatan adalah tetap menjadi pemimpin walaupun orang-orang kecil mati. Darah yang menyelimuti emas dan perak itu adalah nyawa dari setiap orang-orang kecil. Keinginan dari pemangku jabatan adalah tetap menjadi pemimpin walaupun orang-orang kecil mati kelaparan tanpa ada jaminan kebahagiaan untuk bertahan hidup. Kota Tuhan dinista oleh pemangku jabatan tak bertanggung jawab. Pemangku jabatan hanya mencintai diri dan kekuasaannya. Untuk masa ini, sebagai pemangku jabatan, jadilah pengayom dan pelindung orang-orang kecil, hendaknya selalu menjadikan kota Tuhan sebagai Taman Eden. Kota Tuhan penuh dengan kebahagiaan yang tak pernah habis-habisnya. Semuanya tergantung pada diri kita untuk memelihara kehidupan di kota Tuhan. Semoga sebagai lembaga gereja Katolik selalu mengajarkan kebaikan sesuai ajaran Yesus Kristus. Mencari, mendengar, mengayomi, dan melindungi serta membuka ruang untuk berbagai hidup. Mencari, mendengar, mengayomi, dan melindungi serta membuka ruang untuk berbagai hidup. Doa kepada mereka yang telah kehilangan harapan hidup. Sekian dan terima kasih.